Mama adalah pemain sandiwara terbaik seluruh dunia. Karena mama atau ibu pandai dan paling pintar berpura-pura. Anak-anak yang terkasih, orang-orang muda, bapak-bapak, dan teristimewa mama-mama yang terkasih di dalam Kristus. Yesus kembali berada di Kapernaum, sebuah kota yang terletak di tepian Danau Galilea. Dan seperti biasa pada hari Sabat, Yesus memberikan pengajaran di rumah ibadah di hadapan warga sekota yang berbondong-bondong hingga berdesakan mengikuti Dia. Dan orang-orang selalu takjub dan terpesona dengan Yesus karena Ia mengajar dengan penuh kuasa. Yesus bukan sebatas pewarta sabda, tetapi juga Dia adalah pelaku sabda. Tak hanya berhenti di kata-kata dan di pengajaran, tidak hanya menetap di mimbar sabda, Yesus turun menjumpai manusia, menyapa setiap pribadi, merangkul yang letih lesu dan berbeban berat dengan kasih yang tulus. Ia membawa mimbar sabda ke bukit-bukit, ke tepian danau, ke ladang menabur benih, ke kota, ke pelosok-pelosok desa, ke pasar, hingga menembus masuk ke dapur ibu mertua Simon Petrus. Dan Injil hari ini berbicara tentang pelayanan diakonia Yesus setelah pengajarannya di rumah ibadah. Dikisahkan, menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit, dan orang-orang pun mencarinya hingga subuh. Kata murid-muridnya, semua orang mencari Engkau. Dan baru saja keluar dari rumah ibadat, Yakobus dan Yohanes memberi kabar kepada Yesus bahwa mertua Simon Petrus, sahabat mereka, sedang terbaring karena sakit demam. Tentu Bapak Mama sekalian, bukan demam biasa. Pasti ada sesuatu yang serius dengan kesehatan ibu mertuanya, sehingga Simon Petrus harus standby di rumah. Dia tidak bisa ikut bersama Yakobus dan Yohanes menemani Yesus ke rumah ibadat. Padahal kita tahu ketiga murid tersebut tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Ketiganya selalu bersama-sama, seperti misalnya menyaksikan dan mengalami peristiwa transfigurasi di puncak Tabor. Ketiganya ada bersama Yesus, dan juga saat Yesus menjalani situasi sulit dan mengerikan di Taman Getsemani. Di sana ada Petrus, Yakobus, Yohanes. Kali ini cuma Yakobus dan Yohanes. Petrus ada di rumah, artinya mama mertuanya cukup berat sakitnya. Simon Petrus menunggu di rumah. Ia menanti dengan situasi harap-harap cemas. Kehadiran seorang ibu itu amat berpengaruh bagi seluruh anggota keluarga dan seisi rumah. Oleh karena itu, ia berharap agar si mama mantu harus segera sehat, kembali mengurus rumah tangga, melayani seisi rumah sebaik-baiknya, setulus-tulusnya, dan secinta-cintanya. Maka Yesus bergegas ke rumah Simon Petrus, dan sesampai di rumah, ia memegang tangan mertua Petrus menggunakan tangan Yesus sendiri. Memegang tangan untuk menyembuhkan adalah hal yang sama dilakukan oleh Yesus kepada orang-orang sakit. Ia menyembuhkan mereka dengan meletakkan tangannya
di atas kepala mereka, sebagaimana juga yang direfleksikan Ayub tentang penderitaan yang dia alami. Di tengah luka derita yang ia alami, tangan Tuhan menyentuh dan menyembuhkan dia. Dan yang dipegang bukan kepala ibu mertua Simon Petrus, bukan kaki, telinga, hidung, atau tenggorokan. Yesus memegang tangannya, tangan seorang ibu yang memeluk anaknya, tangan seorang istri yang merawat suaminya, tangan yang mengurus rumah tangga, tangan yang bekerja melayani keluarganya. Tangan ibu adalah tangan yang menerjemahkan dengan sempurna semua teori dan definisi tentang apa itu cinta dan apa arti sebuah kasih. Dan persis setelah ia sembuh, ibu mertua Petrus langsung bangun, melayani mereka, melayani tamu dan anggota keluarga. Tangan seorang ibu dari tangan yang sakit, kemudian tangan yang disembuhkan, sekarang menjadi tangan yang melayani. Umat sekalian yang terkasih dalam Kristus, mertua Simon mengalami kesembuhan karena Yesus mengunjungi rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke rumah Simon karena diberitahu oleh Yohanes dan Yakobus. Yakobus dan Yohanes tahu tentu karena mendapat kabar dari Simon Petrus. Saya juga yakin Simon Petrus yang sedang berkeliling bersama Yesus tahu mama mantunya sakit karena diberitahu oleh orang-orang yang tinggal bersamanya di rumah. Artinya, mama mertua Simon Petrus sembuh karena kerja, karena informasi, karena dukungan dan perhatian banyak orang, teristimewa orang-orang dekatnya. Sampai di sini umat sekalian, kita melihat betapa seorang ibu, seorang mama membutuhkan support system. Seorang ibu dan seorang mama membutuhkan orang-orang rumah yang mengasihi, mendukung, dan memberikan perhatian kepadanya. Seorang ibu dan istri membutuhkan suami yang memahami, menghargai dan mencintai dia tulus dan apa adanya, bukan suami yang cuek dan masa bodoh. Seorang istri mungkin tidak butuh suami yang romantis, tetapi yang ia butuh adalah suami dengan roman muka yang cerah, optimis, menyembuhkan, dan bukan roma muka yang kasar, pemarah, dan sangar. Ia membutuhkan laki-laki dengan figur Yesus yang menyembuhkan, bukan laki-laki yang menyakitkan. Ia membutuh laki-laki yang merawat, bukan melukai. Seorang ibu juga membutuhkan anak-anak yang tulus mencintainya, membantu pekerjaan-pekerjaan, yang memahami perasaan, sakit, dan persoalan-persoalan. Anak-anak yang mendengarkan nasihat-nasihat baiknya, yang menghormati dan tahu berterima kasih kepada orang tua setiap waktu dan sepanjang waktu, dan bukan menghormati orang tua tunggu ting tinu. Seorang ibu yang meminta anak-anak yang tak hanya menuntut pemenuhan hak dasarnya, hak hidup, hak tumbuh kembang, hak berpartisipasi, dan hak perlindungan, tetapi juga dia meminta anak-anak yang mesti tahu apa yang mesti dia perbuat bagi orang tua, bagi keluarga, dan bagi masyarakat. Ibu, mama memang sering dianggap superhero. Manusia serba bisa di semua lini dan di sepanjang waktu. Tetapi itu mungkin berlebihan, sebab sekalipun ia dianggap manusia dan perempuan kuat, mama tetap manusia biasa yang butuh dukungan, cinta, dan perhatian. Ketika ayah tak enak badan, ada ibu yang menjaga. Ketika anak-anak sakit, ada ibu yang merawat. Ketika mama sakit, seisi rumah
menjadi sakit. Mama itu adalah pemain sandiwara terbaik seluruh dunia. Karena ia pandai dan pintar berpura-pura. Ia pura-pura sehat meskipun ia sakit. Ia pura-pura kuat meskipun ia lemah. Ia pura-pura tersenyum meskipun ia menahan air mata. Seorang mama berpura-pura karena cinta untuk suami dan anak-anak. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, pulang ke rumah sebentar di meja makan. Katakan kepada ibu dan mamamu, "Mama, I love you." Tuhan memberkati.